yang beberapa bagian-bagian terkait dengan trouble. Satu, indoor hidup, ya, outdoor mati. Ya, ini kategori pertama. Kategori kedua, indoor hidup, ya, outdoor hidup, ya. Tiga, indoor outdoor mati, ya. Oke, dari indoor hidup outdoor mati. Oh, dari sini dulu, indoor outdoor mati, ya. Dari awal dulu, ya. AC tidak bisa dihidupkan, ya. AC tidak bisa dihidupkan, artinya menggunakan remote tidak bisa hidup, ya. Yang pertama kali dilakukan apa? Ganti dulu baterai, ya. Ganti baterai. Nah, setelah ganti baterai, pastikan remote berfungsi. Menggunakan apa? Kamera. Menggunakan kamera. Oke. Jika remote sudah berfungsi tapi belum juga hidup, ya, remote pastikan berfungsi tapi AC belum juga bisa dihidupkan. Langkah selanjutnya apa? Membersihkan sensor unit, bersihkan debunya yang basah dikeringkan, soket dikencangkan, kalau ada kabel putus disambung, ya. Sudah dibersihkan, sudah disambung, tapi AC belum juga bisa dihidupkan. Langkah selanjutnya apa? Modulator. Tekan tombol manual, ya, tekan tombol Manual. Sudah ditekan tombol manual belum juga hidup. Langkah selanjutnya apa? Sentuh kedua kaki tombol manual. Tombol manual itu ada kakinya. Sentuhlah dengan logam atau tespen atau obeng. Sentuh, ya. Saat bunyi artinya AC hidup. Oke. Saya ulangi, tidak bisa dihidupkan dengan remote, tapi menggunakan tombol manual hidup. Yang rusak apanya? Remote. Tombol manual itu Sensor unit. Lagi, tekan tombol manual sudah disentuh pun tidak bisa hidup. Yang rusak apanya? ya tombol manual itu. Ya. Tekan tombol manual tidak hidup, disentuh pun tidak hidup, belum juga hidup. Yang rusak, oke, diurutkan dulu. Sensornya, ya. AC dihidupkan itu terkait erat dengan sensor unit. Sensor unit lah yang memberikan berita acaranya, ya, bahwa AC ampernya tinggi, AC freonnya kurang, ya, AC belum dingin, ya, ruangan sudah panas kembali, ya, AC siap hidup. Itu adalah yang memberikan berita acara termistor. Jika sudah diganti termistor belum juga hidup, yang rusak apa ya? Modulator. Ya. Saat itulah modulator diganti. Ya. Jadi penggantian modulator itu melalui beberapa proses.
ya, melalui beberapa proses penelitian dengan urutan itu tadi, ya, sudah dicoba berbagai macam tidak bisa hidup, maka baru disimpulkan yang rusak modulator. Ya, masih indoor hidup, indoor dan outdoor mati. Ya. Indoor dan outdoor mati, ya, kalau tadi melalui proses remote dari operasional. Sekarang apalagikah, ya, yang menyebabkan indoor outdoor mati tidak bisa dihidupkan? Tadi ada yang menjawab, input powernya. Periksa input power, ya, aliran arus listrik, ya. Oke. Ke atas, indoor hidup, outdoor mati, ya, indoor hidup, outdoor mati. Oke, AC bisa dihidupkan, ya, indoor hidup, kemudian outdoor pun hidup, ya. Outdoor hidup selama kisaran 15 menit mati, ya. Yang rusak apanya? Termistor. Pertama. Yang kedua apalagi kemungkinannya? Freon kurang, ya, freon kurang. Freon kurang mengakibatkan evaporator tidak dingin atau kurang dingin. Disitulah termistor melaporkan kondisi suhu evaporator, ya. Jadi termistor salah baca pun bisa. Termistor membacanya benar, tapi faktanya misalnya freon kurang juga menjadi masalah, sama-sama mengakibatkan kurang lebih 15 sampai 20 menit outdoor menjadi mati. Lagi, indoor hidup, outdoor kemudian mati, ya. AC dihidupkan, indoor hidup, ya, indoor hidup, tapi outdoor tidak hidup, ya. 1 jam 2 jam tidak pernah hidup outdoornya. Yang rusak apanya? Bisa urutan pekerjaannya bagaimana? Relay. Indoor sudah hidup. Oke. Pembuktiannya adalah periksa terminalnya. Terminal indoor, 2 titik terminal indoor, 1 dan 2. Ya. Keluarkah voltasenya? Keluar tidak, mengirim tidak voltasenya ke outdoor. Ya. Modulator menghasilkan tidak voltase yang dibutuhkan oleh outdoor. Jika voltasenya keluar di indoor, voltasenya keluar misalnya 220, diperiksa keluar. Tapi ternyata setelah diperiksa di outdoor tidak keluar voltasenya, yang rusak apanya? Indoor keluar, oke. Indoor keluar, outdoor tidak keluar voltasenya, yang rusak apanya? Oke, saya ulangi. Kalau indoor keluar voltasenya, berarti relay mengirim. Relay adalah on, ya, relay on, mengirim voltase. Oke. Pertanyaannya,
di terminal indoor ada voltasenya, di outdoor tidak ada, tidak sampai. Yang rusak apa? Terminalnya termistor. Yang mengirim melalui apa? Kabel. Kabel. Yang rusak kabelnya. Alah, berpikirnya ingat mantan mulu sih. Ya, indoor ada, outdoor tidak ada. Dikirim melalui kabel, berarti yang rusak kabelnya. Kabel dibetulkan atau diganti? Ganti. Jangan diurut mencari yang putus, makan waktu. Ya, minta diganti. Ya, lagi indoor hidup, outdoor mati. AC dihidupkan, indoor hidup. Oke, indoor hidup. Outdoor mati. AC ya, indoor hidup, outdoor ya sudah hidup berjam-jam, tapi outdoor itu mati hidup dalam waktu yang terlalu cepat. Ya, umumnya itu begini, hidup ya setelah proses pendinginan kurang lebih 1 sampai 2 jam dingin, ya maka outdoor akan mati. Ya. Kemudian mati sekitar kisaran 5 menit, hidup lagi selama 15 menit, mati lagi 5 menit, hidup lagi. Tergantung kondisi pintu ruangannya, buka tutupnya. Ya. Jika malam hari AC istirahat lebih lama karena pintunya tidak dibuka tutup. Bagian luar pun udaranya dingin. Ya. Jika siang hari, ya matinya itu lebih cepat. Ya, mati sebentar hidup lagi, mati sebentar hidup lagi, mati sebentar. Itu AC itu seperti itu. Ya. Yang pertanyaannya, kalau tadi mati hidup, pertanyaannya, ya, jika AC tidak pernah mati, outdoornya tidak pernah mati, hidup terus, yang rusak apa? Termistor. Termistor. Oh lari ngobrol, ya. Termistor, ya. Termistor tidak membaca, yang tidak bisa melaporkan. Lagi. AC hidupkan indoor hidup, tapi tidak pernah dingin. Oke. Kemudian periksa outdoornya. Outdoornya blowernya mati. Tapi kedua pipa keluar bunga es. Yang rusak apanya? Trouble-nya di mana? Pipa kecil keluar bunga es. Masalahnya di mana? Freon bagaimana? Kurang freon. Pipa kecil keluar bunga es, kurang freon. Oke. AC indoor hidup, outdoor hidup, tapi dinginnya kurang. Setelah diperiksa fan outdoor hidup, tapi pipa besar keluar bunga es. Trouble-nya di mana? Freon bagaimana? Habis. Penyumbatan, ya, di evaporator, ya. Penyumbatan ini, ya, hampir semuanya diakibatkan oleh kelebihan liquid. Maka harus dikuras. Nanti kita menguras liquid ini. Ingatkan aja ya.
belum praktek menguras liquid. Lagi indoor hidup, ya, outdoor blower hidup. Kedua pipa kecil dan pipa besar keluar bunga es. Rusaknya di mana? Trouble-nya apa? Pipa kapiler nyumbat. Pertama, kedua, fan indoor mati. Ketiga, fan indoor putarannya lemah. Keempat, AC terlampau kotor. Ya. Jika kita menemui kedua pipa keluar bunga es. Apa? Ya? Sudah ada dicatat. Sudah pernah. Ya. Yang saya sampaikan ini mengulang, bukan baru, mengulang. Jika teknisi menemukan pipa kecil, pipa besar keluar bunga es, artinya di evaporator ada bunga es. Oke. Jika kita periksa evaporator ada bunga es, ruangan dingin tidak. Kenapa? Tersumbat. Karena aliran udaranya tersumbat oleh es. Yang dilakukan apa? Mengatasinya bagaimana? Cuci. Lakukan dicuci AC-nya. Setelah dicuci, periksa ampere dan tekanan. Ya, jadi akarnya dicuci. Lagi indoor hidup. Ya, blower outdoor hidup. Kedua pipa kering. Kemungkinan pertama masalahnya apa? Freon habis. Ya. Yang kedua, kompresor tidak hidup. Kompresor tidak hidup itu ada dua macam. Yang pertama, input power tidak masuk ke kompresor. Yang rusak apanya? Perlu putus. Dibuktikan jika kompresornya dipegang dingin. Yang kedua, adanya kompresor tidak hidup. Tadi yang pertama arus tidak masuk, yang kedua arus masuk tapi tidak hidup. Ampernya tinggi, yang bisa 2 sampai 3 kali lipat dari yang tertulis di Jika kita menemui kompresor ampere tinggi, yang dilakukan apa? Pertama, Kurangkan freon. Pertama dulu apa? Ganti kompresor. Bukan. Ada sebelumnya. Ganti kapasitor. Ya. Sudah diganti kapasitor, masih ampere tinggi. Langkah kedua apa? Kurangi freon. Sudah diganti kapasitor, sudah dikurangi freon, masih tinggi. Yang dilakukan apa ketiga? Kosongkan freon. Sudah dikosongkan freon masih tinggi, yang dilakukan terakhir apa? Ganti kompresor atau ganti unit AC. SOP ini dipakai. Jangan berbelit-belit dalam menganalisa trouble. Ya, paham ya? Kalian bukan sedang meneliti, tapi sedang bekerja. Bedakan meneliti dan sedang bekerja. Ya.
Lagi outdoor, indoor, oke. Outdoor, blower, hidup. Kedua pipa basah, tapi ruangan tidak juga dingin. Kemungkinan yang rusak kompresi rendah. Kompresi rendah. Pembuktian kompresi rendah apa? Dibuktikan dengan apa? Ampere rendah, tekanan naik. Ya. Ampere rendah, tekanan naik. Lagi indoor hidup, outdoor hidup. Ya. Setelah diperiksa AC-nya kotor, AC-nya kotor. Ya. Filter rapat sama debu. Outdoor pun rapat sama debu. Ya, kondensor rapat sama debu. Jika keadaan seperti itu, ya, pastinya di periksa tadi sudah diterangkan, sudah dijelaskan, ampernya akan tinggi. Ampernya akan tinggi. Kotor ampere tinggi, tekanan freon tinggi atau rendah? Rendah. Ya. Yang dilakukan apa pertama kali untuk teknisi? Dicuci. Setelah dicuci akan normal kembali. Maka disimpulkan catatan. Ya. Jika AC 3 bulan belum juga dicuci, akan mengakibatkan kelainan itu, ampere tinggi, tekanan rendah. Kesimpulannya, teknisi memeriksa data teknik AC. Jika AC-nya kotor, dilakukan sebelum dicuci atau setelah dicuci. Setelah dicuci. Ya, setelah dicuci, karena hasilnya akan berbeda sebelum dan setelah dicuci. Kecuali kalian datang pada proyek yang pertama kalinya akan dilakukan. Kalian datang ke sebuah gedung, misalnya AC-nya ada 100. Ya. Yang dilakukan apa? Sebelum dicuci, maka periksa semua AC sebelum dilakukan pencucian. Gunanya apa sih? Supaya kita tidak menjadi tertuduh dengan proyek yang pertama kali kita kerjakan. Ya, diperiksa dahulu ya, kondisi sebelum kita kerjakan. Jadi sebelum kita pegang untuk proyek, semua dicuci, ampernya, tekanannya dicuci. Kita catat AC nomor sekian, ampere sekian, tekanannya sekian. Baru kemudian dilakukan pencucian. Ya, setelah dilakukan pencucian, diperiksa kembali tentang ampere dan tekanan freonnya. Ya, ini penting. Begitu juga nanti kawan-kawan saat melakukan baksos di masjid, ya, yang dilakukan sebelum melakukan pencucian, semua AC dihidupkan, kemudian diperiksa ampere dan tekanan freon. Ya, nanti kalian memeriksa, nanti dibagi. Ya. Tim 1, tim 2 misalnya menggarap indoor. Ya, untuk masjid A. Masjid A, tim 1, tim 2 menggarap indoor. Tim 3, tim 4 outdoor. Maka tim 3 dan tim 4 memeriksa semua tekanan dan ampere. Kemudian mencuci outdoor. Pada masjid B dibalik. Ya. Tim 3 dan tim 4 mengerjakan indoor, tim 1 dan tim 2 mengerjakan outdoor. Ya. Nah, dari sana nanti kita akan paham
AC sebelum dicuci seperti apa, setelah dicuci bagaimana, gitu ya. Lagi ya. Indoor hidup, outdoor pun hidup. Indoor hidup, outdoor hidup. Ya. Tapi ruangan tidak pernah dingin. Ya. Tadi yang rusak katanya? Indoor hidup, outdoor hidup, tapi ruangan tidak bisa. Oh, gini. Indoor hidup, outdoor hidup, ruangan tidak pernah dingin, itu sudah ditanyakan tadi. Jadi freon kurang, ya, itu kan hidup terus tapi tidak pernah dingin. Gini, indoor hidup, outdoor hidup, ya, tapi ruangan terlampau dingin. Kalau tadi kan tidak dingin, indoor hidup, outdoor hidup, ruangan terlampau dingin, tidak pernah mati. Yang rusak apa? Termistor. Tetap termistor. Ya, termistor diganti. Ya. Adakah cara selain diganti? Termistor pindahkan pada bagian epak yang paling dingin. Yang paling dingin bisa, tapi kalian tidak dapat duit. Ya. Tidak dapat duit. Itu dilakukan jika kondisi darurat. Ya. Orang ini sudah mengeluarkan uang ke kita banyak, ya, sudah cukup banyak mengeluarkan uang ke kita. Orang ini adalah pelanggan tetap kita. Melalui orang inilah kemudian pekerjaan kita jadi banyak. Maka lakukan itu, ya, lakukan itu. Pindahkan termistor ke evaporator yang lebih dingin, maka akan mati. Nah, kebalikannya, ya, kebalikannya jika AC outdoornya keseringan mati, maka pindahkan ke epak yang kurang dinginnya atau dijauhan, ditarik, ya. Termistor kan masuk. Ditarik aja, masuk hanya separuh. Atau termistor dibungkus kemudian dimasukkan. Ini dilakukan jika darurat, ya, darurat itu punya sendiri, ya. Punya siapa? Punya mertua. Punya mertua, akalin aja mertua. Diambil anaknya, menantu nggak sopan, cuma diakalin tok. Ya, ya, oke. Lagi, indoor hidup, outdoor hidup. Mari AC dihidupkan. Indoor hidup, outdoor hidup. Tapi baru 3 menit indoor outdoor mati. Ya, mati ya, bukan MCB turun, indoor outdoor mati. Yang rusak apanya? Mana yang jauh sebelah? Adanya ampere tinggi. Yang menyebabkan ampere tinggi apa sih? Bagian mana yang ampere tinggi? Motor. Bagian yang ampere tinggi adalah motor. Fan indoor, ya, kompresor. Fan outdoor itulah bagian-bagian yang ampernya tinggi. Oke. Jika kita sudah tahu bahwa ini adalah penyebabnya ampere tinggi, cara urutan pemeriksaannya bagaimana? Hidupkan kembali. Periksa indoornya, apakah ada hembusan atau tidak. Oke. Jika indoornya tidak ada hembusan, berarti fan-nya tidak berputar.
V-nya tidak berputar. Cara mengatasinya bagaimana? Kapasitor. Baling-balingnya dipancing dengan jari tangan. Ke arah mana? Ke arah atas. Oke. Jika keras, diputarnya keras, yang rusak apanya? Motornya. Bearing. Ya. Bearingnya bisa jadi bosingnya, ya, kering. Ya. Itu jika keras. Jika dibantu putar ringan dan kemudian berputar, yang rusak apanya? Kapasitor. Kapasitor. Tapi dipastikan dulu tiga kabel CSR pada indoornya, motor indoor nyambung, ya. Sebelum mengganti kapasitor, ya, pastikan CSR nyambung, ya, karena sama datanya, ya, sama. Kabel S-nya putus, lilitan S-nya putus, kalaupun kapasitornya normal, gejalanya sama, diputar pun berputar. Jadi jika menemui fan indoor diputar berputar, kesimpulan sementara ganti kapasitor, tapi pastikan CSR nyambung. Ya, tadi keras, kemudian dibantu tangan nyambung. Sekarang dibantu tangan ringan, tapi tetap tidak berputar. Yang rusak apanya? Motornya. Kemungkinan motornya pertama. Yang kedua, input powernya tidak. Ya, periksa CSR, periksa input power yang ke motor indoor, ya. Motor indoor soketnya ada 3, ya, ada 3, ya kan? Ya. Ada 3, kan kita tampilkan ya. Ya. Nih. Jika kita periksa, ini kan arus AC semua, ya, arus AC. Salah satunya harus tidak ada strumnya, ya. Salah satunya harus tidak ada strumnya. Kalau dua-duanya ada strumnya, ada arusnya, itu bermasalah. Semua ada arusnya bermasalah, semua tidak ada arusnya bermasalah. Ya, yang diperiksa ke sini, ya kan? Ya. Periksa voltasenya kan ini 1, 2, 3. Ini kan periksanya. Ya. Maka salah satu harus tidak ada. Ini harus tidak ada, atau ini yang tidak ada, atau ini yang tidak ada. Semuanya tidak ada bermasalah, semuanya ada pun bermasalah. Salah satu harus tidak ada. Cara mengeceknya, Pak? Ini tuh pakai voltase. Voltase yang diukur voltase, ya pakai voltmeter atau ampere. Ya, lagi indoor hidup, ya, lower hidup, ya. Tapi berkedip. Lampu oranye berkedip. Bisa lampu oranye, bisa lampu hijau berkedip, ya, berkedip. Ya. Ya. Atau indoor hidup tapi berkedip. Ya, kita belum lihat outdoornya. Ya, indoor hidup berkedip. Hembusannya tidak ini. Ya. Artinya outdoor belum hidup. Outdoor hidup itu berkedipnya berhenti, ya.
Contoh ini lampu hijau berkedip. Berkedip. Ya. Outdoor artinya belum hidup. Outdoor belum hidup. Masalahnya di mana? Kenapa? Ya masalahnya di mana? Tidak dapat Teknis. Ya. Ya. Bisa termistor, bisa jadi ada kabel soket yang kendor ataupun ada yang putus. Lagi indoor hidup, ya. Outdoor hidup, tapi berkedip. Lampu oren berkedip. Yang rusak apanya? Pertama, AC dalam posisi timer on. Timer On. Ya. Maka matikan timer. Ya. Itu yang pertama. Sudah dimatikan timer, tapi masih tetap berkedip. Yang dilakukan berikutnya apa? Periksa ampere menggunakan ampere. Yang seperti itu adalah adanya ampere tinggi pada outdoor. Ampere tinggi apa? Bisa blower, bisa kompresor. Gitu ya. AC hidup, outdoor hidup, blower hidup. Tapi berisik. Ya. Mengakibatkan apa? Itu adalah ampere tinggi. Ampere tinggi menyebabkan AC protek. Maka indoor hidup, indoor outdoor akan mati. Dua-duanya mati karena protek. Ya. Udah. Itu masalah sih, cuma itu. AC yang menggunakan kode R ada di sistemnya. Ya, bisa D3, bisa F1, ya. Itu lain merek, lain kode. Ya, kita tidak bisa hafal. Saya pun tidak hafal. Ya. Nanti saya kirim kode-kodenya di. Namun kalian bisa bertanya tentang kode error kemana? Bertanya kemana? Secara online di Google, ya, di babnya, ya. AC Samsung error F1, ketik aja AC Samsung error F1, klik, nanti nomor bermunculan, ya, penyebabnya akan bermuncul. Gitu ya. Ketik aja kalau pengen tahu penasaran. Sama, mesin cuci juga sama. Mesin cuci Samsung error D3, ketik aja nanti penyebabnya bermuncul. Jam berapa? Jam 2. Oke, lupa ya. Baru setengah jam. Ayo bertanya.